صالحين من مشارق الأرض ومغربها وخصوصا من أرواح سيدنا الإمام عبد الله بن عبد الرحمن بفضل وجميع شرح المقدمة والحضر بمحشن على شروح مشايخهم وتلامذتهم الخدم عنهم وجميع العلماء والأولياء والصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض ومغربها وإلى أولياء البلدة وعلمائها وصلاحها ومن أمر هذا الرباط سابقا ولاحقا وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن إلينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويدخلهم الجنة ويدعو علينا وعلى أحبابنا وعلى المسلمين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وبنيات الفرج على أجر المسلمين وبنيات صلاح العباد أجمعين وعلى ما نواه السلف الصالح من النيات وعلى كل نية صالحة جامع لخيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال المؤلف الإمام عبد الله بن عبد الرحمن بفضل رضي الله تعالى عنه ونفعنا به وبعلومه وبعلومنا بعلوم سائر الصالحين في الدارين amin ya rabbal alamin fi kitabihi al-muqaddimah al-hadramiyah fi kitabil i'tikaf ila qaulihi radhiyallahu anhu wa ayyan wal i'tikaf. Jadi termasuk syaratnya i'tikaf, kemarin disebutkan syaratnya ada 7 ya. Nah, yang 6 sudah kita baca, sekarang yang ke-7 yaitu harus ada niat i'tikaf. Karena i'tikaf itu adalah ibadah, maka harus ada niat. Innamal a'malu binniyat. Itu. Al-umur bimaqasidiha. Jadi harus ada niat. Niatnya apa? Ya niat i'tikaf. Jadi nawaitul i'tikaf fi hadal masjid lillahi ta'ala. Sudah selesai. Nawaitul i'tikaf fi hadal masjid muddata iqamati fihi lillahi ta'ala. Tatawuan atau fardhon. Kalau memang fardu. Karena hukum asal i'tikaf itu adalah apa? Sunnah. Bisa wajib kapan? Jika dinadari. Nah, jadi wa ayyan wal i'tikaf. Jadi kalau niatnya kalau i'tikaf itu sunnah, tidak perlu niat tatawuan, sunnatan. Nawaitul i'tikaf al-masnun misalnya, atau nawaitul i'tikaf tatawuan lillahi ta'ala. Tidak harus. Tapi kalau wajib harus ya beli fardhonnya. Nawaitul i'tikaf fardhon, nawaitul i'tikaf al-mafrud atau al-mandhur misalnya, yang barusan yang dinadari. Wa tajibu niyatul fardiyah in nadarahu. Jadi wajib niat fardiyah, menyebutkan fardu dalam niat kalau i'tikafnya i'tikaf nadar ya. Ya apa niatnya? Nawaitul i'tikaf fardhon. Nawaitul i'tikaf al-mandhur. Dan dianjurkan oleh para ulama kalau antum pas masuk masjid, sudah di dalam masjid, mau sholat, mau dares, mau baca Quran atau yang lain, ada aktivitas di dalam masjid, kegiatan di dalam masjid, hendaknya nadar. Ya. Hendaknya melakukan nadar. Jadi begitu masuk masjid, ucapkan misalnya lillahi alayya an ataqif fi hadal masjid. Itu lillahi alayya an ataqif fi hadal masjid muddata iqamati fihi lillahi ta'ala. Muddata iqamati fihi. Atau misalnya nadartul i'tikaf, bisa. Nadartu misalnya an ataqif fi hadal masjid muddata iqamati fihi. Itu dengan begitu wajib. Tapi jangan lupa kemudian langsung niat ya. Kan antum nadar untuk i'tikaf di masjid itu selama dari situ. Nah sekarang antum di situ segera niat ya. Ya apa niatnya? Nawaitul i'tikaf al-mandhur misalnya. Saya niat i'tikaf yang dinadari. Al-mandhur itu sudah otomatis kalau nadar itu berarti wajib, harus menyebutkan fardhon sudah. Nawaitul i'tikaf al-mandhur selesai sudah. Dengan begitu i'tikafnya antum jadi nadar, jadi wajib, dan pahala wajib 70 kali lipat dibanding sunnah. Tapi ya begitu niatnya, nadarnya ketika sudah di masjid atau memasukkan kaki ke dalam masjid. Kalau antum nadarnya di ribat misalnya, mau ke masjid nadar. Mau ke masjid nadar. Kemudian masuk masjid lupa gak niat. Jadi tanggungan nanti ya kalau ingat. Kalau lupa terus, punya utang antum sampai mati ya, punya tanggungan. Nah, karena itu resiko. Sehingga sebaiknya nadar i'tikaf itu ketika akan masuk masjid atau sudah masuk ke dalam
masjid nadaro itikaf, setelah nadar langsung nawaitul itikaf al-mandur. Jadi masuk masjid, diam, berhenti, katakan lillahi alayya, atau sambil jalan misalnya. Masuk ke masjid sambil jalan, udah di dalam masjid, sambil jalan, ucapkan lillahi alayya an atakif fi hadal masjid muddata iqamati fihi. Atau bahasa Indonesia, saya nadar, harus diomongkan. Nadar itu harus diomongkan, beda kalau niat, cukup dalam hati. Kalau nadar cuma diucapkan dalam hati, atau gerakan mulut, tidak keluar suara sama sekali, tidak sah nadarnya. Harus apa? Keluar suara. Tidak harus teriak-teriak juga, apalagi pakai mic ya. Tidak, pokok antum, sekiranya orang yang di dekatnya antum itu dengar. Jadi masuk masjid sambil jalan, ucapkan, saya nadar itikaf ada di masjid ini selama ada di sini. Sudah. Langsung begitu mengucapkan nadar, segera niat nawaitul itikaf al-mandur ya. Saya niat itikaf yang saya nadari. Enak sudah. Pahalanya 70 kali lipat. Sebaiknya begitu kalau nadar. Jangan baru mau berangkat dari rumah nadar, nyampe masjid lupa ya. Ya kalau habis itu ingat, bisa dilakukan segera. Karena antum tidak nyebutkan waktu ya. Tidak nyebutkan waktu. Kalau lupa terus sampai mati. Jadi tanggungan. Wah ya. Wayan wal itikaf. Watajibun niyatul fardiyah in nadarahu. Kemudian itikaf ini secara umum dibagi menjadi 3. Jadi al-itikaf itu ada kalanya satu mutlakoh. Mutlak, antum tidak menentukan waktu, hari, berapa jam, enggak. Pokok niat itikaf gitu saja. Ini macam-macam niatnya itikaf. Jadi al-itikaf min haisun niyah ini. Jadi macam-macamnya itikaf dari sisi niat. Ada kalanya niatnya mutlak. Saya niat itikaf gitu dok. Kapan? Berapa jam? Berapa hari? Enggak ditentukan. Berurutan apa enggak ditentukan. Mutlak. Nah, maka ini niat itu akan terus berlaku selama antum belum keluar dari masjid. Jadi antum masuk masjid, nawaitul itikaf gitu dok. Tidak ditentukan berapa jam. Maka selama antum di masjid, bahkan misalnya tidur selama sebulan tidak bangun-bangun ada di situ, tercatat terus pahala itikaf itu. Wadahnya. Lah kalau keluar bagaimana? Lah ini pengaruhnya ketika keluar. Ketika mutlaqah, ya apa ketika mutlaqah ini? Maka idza kharaja bila azmi audin fa'ada. Ya apa ini? Ihtaja ila tahdidin niyah. Ihtaja ila tajdidin niyah. Ini itikaf yang mutlak. Jadi itikaf mutlak seperti ini aturannya. Jadi antum masuk masjid, baik ini itikaf, baik itikaf sunnah atau itikaf nadar, sama hukumnya. Tafsirnya seperti ini. Antum masuk masjid, nawaitul itikaf. Baik itikaf yang sunnah atau itikaf yang nadar, mutlak isinya. Maka niat ini akan terus berlaku selama antum di masjid. Antum diam di situ 5 detik, kemudian keluar, ya sudah dapat itikaf. Antum diam di situ 5 jam, ya jadi itikaf 5 jam. 5 hari tidak keluar-keluar, ya berarti dapat pahala itikaf 5 hari. 5 abad tidak keluar-keluar. Ya, dari masjid itu ya.
Bertapa di situ. Ya dapat pahala itikaf. Dengan satu niat memanjang terus selama dia ada di masjid. Lah, kalau kemudian keluar bagaimana? Keluar dengan alasan apapun ini. Keluar karena mau ke WC, mau mandi, mau makan, mau pulang, mau belanja, atau mau apapun. Pokoknya keluar. Idza kharaja, keluarnya bila azmi audin. Ketika dia keluar dari masjid dan tidak ada tujuan balik untuk itikaf lagi. Jadi keluar tanpa ada tujuan balik untuk itikaf lagi, kosong pikirannya ya. Keluar gitu aja. Kemudian balik ke masjid. Walaupun keluarnya sebentar. Jadi antum keluar dari masjid, seret. Setelah niat itikaf tadi, masuk masjid nawaitul itikaf. Kemudian apa? Setelah niat itikaf, dapat 5 menit, mutlak itikafnya ya, nggak dibatas-batasi. Setelah 5 menit, antum mau ke hammam. Keluar ke hammam. Di hammam 5 menit, balik lagi ke masjid. Ya. Keluarnya sebentar kan ya? Cuma 5 menit. Hatta keluar 5 detik. Hatta keluarnya 5 detik. Lah, ketika antum keluar ke hammam tadi, nggak sempat nata niat. Nggak sempat punya tujuan, jadi nggak bertujuan untuk balik itikaf lagi. Keluar gitu aja. Habis itu balik, maka ihtaja ila tajdidi niat. Antum masuk masjid yang kedua ini, tidak dapat pahala itikaf. Kalau ingin dapat pahala itikaf, niat baru. Wadah ya? Tuh, keluar untuk apa ini? Keluar untuk apapun. Baik untuk sesuatu yang bisa dihindari, atau sesuatu yang tidak bisa dihindari. Yang darurat ataupun bukan darurat. Pokok keluar, ketika akan keluar, nggak sempat bertujuan balik itikaf lagi ya. Keluar sebentar. Balik perlu niat baru. Kalau ingin itikaf lagi. Kalau antum tidak niat, tidak dapat pahala itikaf yang kedua ini sudah. Tidak ada niatnya. Lu tadi sudah niat, kadaluarsa udah. Ya, udah kadaluarsa. Wadah. Kalau ingin tidak perlu niat lagi, ini. Fa'in azama qoblal khuruj alal aud lil itikaf. Kalau sebelum keluar, antum setelah di masjid niat itikaf, dapat 5 jam, keluar. Antum masuk masjid. Daras mulai awal duhur. Hizib Qur'annya. Masuk masjid, hizib Quran. Niat itikaf di situ. Nawaitul itikaf. Fi hadal masjid mudata iqamati fi. Nawaitul itikaf. Gitu dah wes. Nawaitul itikaf lillahi ta'ala. Udah. Mulai dari jam 12 sampai jam 5. Nggak keluar-keluar. 5 jam ya. Ya. 5 jam nggak keluar-keluar. Dapat pahala itikaf. Selama 5 jam. Antum keluar. Jam 5 keluar. Tapi sebelum keluar. Sebelum loh. Bukan setelah. Ya. Ketika akan, masih di dalam masjid berarti ya. Ketika akan keluar, antum bertujuan, nanti saya balik itikaf lagi di sini jam 1. Salat malam, nanti saya mau balik itikaf lagi. Mau balik bukan untuk sholat. Mau balik untuk itikaf. Walaupun ada tujuan yang lain, untuk itikaf plus sholat, plus baca Quran, plus daras, plus yang lain. Yang penting tujuan balik untuk iktikaf. Nah, kalau ada tujuan seperti itu, sebelum jam 5 antum keluar, nanti jam 1 malam, masuk masjid, nggak usah niat iktikaf, kosong pikirannya gelambiar ya, karena sih ngantuk. Belum sempat ngopi ya, nah, itu misalnya. Masuk masjid, tanpa perlu niat iktikaf, antum sudah dapat pahala iktikaf. Loh kok bisa? Iya, ini sambungan iktikaf yang siang tadi. Gara-gara apa? Lu kok bisa gak niat? Tadi niatnya sebelum keluar itu ya. Sebelum keluar ada azam. Makanya selalu antum masuk masjid niat iktikaf. Mutlak gitu aja. Sebelum keluar niatkan. Nanti atau besok atau seminggu lagi atau seabad lagi saya mau balik ke sini. Iktikaf. Mau balik iktikaf lagi. Wah deh. Dengan begitu antum balik walaupun jaraknya sangat lama, langsung otomatis niat iktikaf. Langsung dapat pahala iktikaf. Baliknya tidak harus masjid yang tadi. Walaupun masjid lain. Sama, tidak apa-apa. Antum masuk masjid, inat. Ya, niat iktikaf. Dari jam 1 sampai jam 5, mutlak, niatnya mutlak. Niat iktikaf. Jam 5 sebelum keluar, nanti anda mau balik iktikaf lagi. Nanti jam 1, Anda mau balik iktikaf lagi.
Nanti setelah keluar, Anda mau balik lagi, itikaf lagi. Ada niat balik itikaf. Kemudian, bukan jam 1, pokoknya nanti Anda mau balik lagi. Itikaf lagi ya. Ba'da Isya ada undangan nanti ya. Ada undangan khatmul Quran. Di masjid lain, bukan masjid Inat. Di masjid Ampel misalnya. Atau di masjid Jame. Atau di masjid yang lain. Masuk ke situ. Nggak usah niat langsung jadi itikaf. Melanjutkan yang tadi. Enak ya? Nah, tapi itu ada tujuan balik untuk itikaf sebelum keluar. Tujuan balik untuk itikaf. Bukan tujuan balik karena ada acara. Tanpa ada niat untuk balik itikaf. Jadi niatnya balik untuk itikaf walaupun disertai tujuan-tujuan yang lain. Karena ada khutmul Quran, karena ada sholat, karena ada tadarus, karena ada ini itu. Wah deh. Antum 4:30 selesai daras. Mau keluar dari masjid. Sebelum keluar niat. Nanti menjelang buka puasa, Anda mau balik itikaf di sini. Tujuannya takjil tujuannya. Tapi ketika keluar, ada niat mau balik takjil dan itikaf lagi. Bukan hanya niat balik takjil dong. Kalau niatnya balik takjil, ya tidak dapat ya. Niatnya nanti mau balik itikaf, sekalian takjil. Antum balik, walaupun ada tujuan takjil, tapi karena ada tujuan balik mau itikaf tadi, langsung jadi itikaf. Wadah ya? Wadah. Nah ini yang pertama. Itikaf yang apa ini? Yang mutlaqah. Ada itikaf model kedua, muqayyad bimuddah. Dibatasi waktu. Niat itikaf sehari. Niat itikaf seminggu. Tapi nggak mensyaratkan urut. Bukan seminggu berturut-turut. Pokok seminggu ya. Mau urut, mau pisah-pisah. Pokok seminggu ya. Jadi itikafnya dibatasi dengan waktu. Lah ini tafsirnya sama ada dua. Apa tafsirnya? Idza kharaja litabarruz. Tabarruz ini qadaul hajah, buang air, kencing, berak. Ya. Kencing, berak. Malah menurut Imam Hajah termasuk kentut. Karena tidak sopan kentut ada di dalam masjid ya. Diseplak malaikat. Idza kharaja litabarruz. Jadi untuk qadaul hajah, untuk berak, kencing ya. Nah, idza kharaja litabarruz fa'ada. Habis itu balik. Maka lam yahtaj tidak perlu ngulangi niat. Kalau keluarnya untuk tabarruz. Ya. Kalau keluarnya untuk apa? Tabarruz. Apa tabarruz? Buang hajat. Gitu. Ini kalau dibatasi waktu. Contoh, misal, ini baik apa tadi? Itikaf sunnah atau nadar sama. Misal, ada orang nadar. Saya nadar itikaf
2 hari. Nadar. Atau nggak dinadari. Masuk masjid langsung niat. Saya niat itikaf 2 hari 2 malam. Saya niat itikaf 2 hari 2 malam. Dia tidak mengatakan berturut-turut. Karena tidak berturut-turut, maka dia boleh 2 malam langsung. Boleh dicicil. Sehari semalam dulu, kemudian istirahat 5 hari, habis itu lanjut. Sehari semalam yang kedua ya. Jadi ketika tidak diharuskan tatabuk, berurutan, maka boleh dipisah-pisah ya. Boleh dipisah-pisah. 2 hari boleh langsung, boleh dicicil. 5 hari boleh langsung, boleh dicicil. Intinya niat itikafnya, baik yang nadar atau yang sunnah, dibatasi waktu. Maka kalau dibatasi waktu, ketika dia keluar, kalau balik, apa perlu niat baru? Ditafsil. Keluarnya untuk apa? Kalau sini nanti keluar untuk apapun ya. Kalau yang mutlak keluar untuk apapun, tidak ada tafsilnya. Pokok ada azam apa tidak ada azam gitu aja. Kalau sini tidak, dilihat keluarnya. Kalau untuk tabarus, kencing dan berak tidak bisa dihindari. Semua orang pasti setiap hari itu ya ada kencing dan berak normalnya ya. Nah, itu. Jadi kalau orang itu keluar untuk tabarus, kencing, berak, termasuk kentut kata Imam Ibnu Hajar. Untuk berak, kencing, keluar gitu aja. Tidak ada pikiran mau balik. Tidak sempat terpikir ya. Tidak sempat nata pikiran, nata hati tidak sempat. Langsung keluar gitu aja. Jadi niat iktikaf di masjid 2 hari 2 malam. Kebelet langsung ke jadi nggak sempat nata niat. Keburu brojol ya. Nggak sempat nata nih, langsung keluar gitu aja. Setelah kencing berak, balik ke masjid lagi. Nggak perlu niat. Fa'ada. Kalau tujuannya untuk tabarrus, kemudian balik. Lam yahtaj li tajdidi niyah. Nggak perlu niat baru. Niat yang tadi kan sudah niat 2 hari kan ya. Niat 2 hari itu, ya sudah berlaku untuk 2 hari. Nggak perlu diperbarui. Lo udah keluar ini berak, keluar dari masjid kan itikaf itu kan dalam masjid. Ini kan keluar. Iya, orang itikaf 2 hari itu niat itikaf 2 hari, ya jelas lah namanya manusia normal ya kencing sama berak. Ya itu pasti terjadi. Iya kan? Kencing sama berak itu pasti. Maka ketika mau kencing dan berak langsung keluar aja. Nggak perlu nata niat dulu ya. Langsung keluar, setelah selesai langsung balik. Jangan mampir warung kopi dulu. Nah, setelah selesai langsung balik lagi, tidak perlu nata, tidak perlu niat baru ya. Tapi kalau keluarnya li ghairi tabarrus, keluarnya untuk keperluan lain, untuk makan, untuk minum, untuk mandi, untuk ganti pakaian, untuk belanja, untuk apapun, untuk meludah ya. Nah, jadi keperluannya yang lain selain untuk tabarrus, maka sama kayak yang atas. Kalau ketika akan keluar ada niatan balik itikaf lagi, ketika balik nggak perlu nih niat ulang. Tapi kalau ketika keluar nggak sempat niat mau balik itikaf, maka perlu niat baru dan tinggal nyambung. Itikaf yang tadi itu tidak batal gara-gara keluar, tinggal dia niat baru gitu aja. Tinggal melanjutkan, bukan ngulang dari awal 2 hari kan tadi kan niatnya kan ya. Udah tinggal ngelanjut. Wah deh. Nah jadi idza kharaja li ghairi tabarrus, dibatasi waktu ini ya. Kalau keluarnya untuk selain kencing berak, kemudian balik, tanpa ada azam untuk kembali. Sebelum keluar tidak sempat nata niat ya, langsung keluar gitu aja. Fa'ada, kemudian balik, ihtaja ila tajdidiha. Maka ketika balik harus niat baru. Ini itikaf yang sekarang melanjutkan yang tadi, bukan mulai dari nol ya. Perlu niat baru. Fa'in azama alal qabla al-khuruj, kalau tujuannya li ghairi tabarrus dan sebelum keluar mau buka puasa misalnya di ribat, keluar dulu. Atau mau mandi dulu di kamar mandi kan di luar masjid ya. Keluar dulu. Ketika akan keluar, nata niat. Sebentar lagi habis mandi saya mau balik itikaf. Udah. Mandi yo. Setelah mandi balik ke masjid tidak perlu niat ulang. Wadah. Wadah ya. Ini yang kedua penting ini. Kalau enggak tuh bingung semuanya nanti. Banyak yang bingung. Kalau nggak disimpulkan ini banyak bingung karena ibaratnya global-global. Ya, global-global. Kemudian sekarang iktikaf yang model ketiga. Muqayyad bit tatabu. Muqayyad bit tatabu. Dibatasi berurutan. Jadi ada orang baik iktikaf sunnah atau iktikaf nadar. Jadi dia niat. Saya niat iktikaf 2 hari berturut-turut misalnya. 3 hari berturut-turut. Muqayyad bit tatabu.
Lah kalau muqayyad bitatabu, ini tafsilnya. Idza kharaja lima la yaqta at-tatabu lam yahtaj Nah, jadi kalau yang ketiga, ada orang, baik itikaf sunnah atau nadar. Saya niat itikaf 3 hari berturut-turut, ngomong berturut-turut dia. Nadar atau sunnah. Maka, kok keluar? Dan niatnya kan padahal 3 hari berturut-turut, tanpa pisah. Lah ini dilihat, keluarnya untuk apa? Keluarnya itu apakah untuk alasan yang bisa memutus tatabuknya, atau enggak memutus tatabuk? Apa yang memutus tatabuk? Nanti di fasal setelahnya ada ya. Kalau dia keluar untuk sesuatu yang nggak memutuskan tatabuk, maka ketika balik aja. Nggak usah niat lagi. Loh, ya apa? Ngelanjutkan. Dia kan sudah niat puasa, niat itikaf 3 hari kemarin. Iya kan? Sejak awal masuk kan niat itikaf 3 hari berturut-turut. Dia kalau keluar untuk alasan apapun, yang penting nggak memutuskan tatabuk, tinggal masuk aja, nggak usah niat lagi. Tapi kalau keluarnya untuk sesuatu yang memutuskan tatabuk, nanti akan diterangkan apa yang memutuskan di fasal setelahnya. Jadi kalau dia keluarnya untuk alasan apapun yang memutuskan tatabuk, maka ketika balik harus niat baru. Karena tatabuknya sudah putus. Jadi niat yang kemarin sudah hilang, kadaluar saya. Ketika balik harus niat baru. Lah ini yang di kitab, kesimpulannya ini sudah. Kalau antum paham kesimpulan ini sudah, tinggal dibaca cepat. Wa yujaddidun niyata bil khuruji illam yanwir rujuk. Orang itu ketika keluar dari masjid harus memperbarui niat kalau enggak niat rujuk. Niat rujuknya kapan? Sebelum keluar. Niat rujuk untuk apa? Buka puasa. Untuk iktikaf. Lah ketika ini yang mana ini? Berlaku di mana ini? Tafsir ini berlaku di atasnya. Yang mutlak sama yang muqayyad bimudah yang ini. Keluarnya li ghairit tabarrus. Jadi kalau dia keluar, sebelum keluar ada niat mau balik untuk itikaf, ketika balik nggak perlu nih niat. Ya, nggak perlu nih niat, cukup yang tadi. Tapi kalau nggak sempat niat seperti itu, maka harus niat baru. Di mana tafsirnya? Tempatnya di A, yang mutlaqah sama yang muqayyadah bimudah, yang keluarnya li ghairit tabarrus. Wa yujaddidun niyata bil khuruj illam yanwir rujuk. Wa in qaddara bimudah, yang kedua. Qaddara bimudah. Kalau itikafnya dibatasi waktu, muqayyad bimudah. Ya apa ini? Fayujaddiduha in kharaja li ghairi qada'il hajah. Dia harus ngulang niat kalau keluarnya untuk selain qada'ul hajah. Kalau keluarnya untuk tabarrus alias qada'ul hajah, maka tidak perlu nih niat baru ya, tinggal masuk aja. Tapi kalau keluarnya untuk selain qada'ul hajah, harus apa? Harus memperbaharui ini niat. Lu kok mutlak di sini tafsil? Iya, matanya mutlak. Coba lihat sarahnya. Wa in qaddara bimudah fayujaddiduha in kharaja ya. In kharaja ada apa itu di sarahnya? Bi ghairi azmin alal aud. Itu yang perlu apa? Yujaddidun niyah. Itu bi ghairi azmin alal aud. Wa illa lam yahtaj li tajdidi ala niyah. Itu. Ya. Kalau tidak ada azam. Kalau ada azam, lam yahtaj li tajdidiha alal mu'tamad. Wadah ya? Selesai. Kemudian wa inka namu tatabian lah. Ini sekarang itikaf yang tatabu berurutan 3 hari berturut-turut. Jaddadaha ainiyah in kharaja lima yaqtau tatabu. Kalau dia keluarnya untuk sesuatu keperluan yang memutuskan tatabu, maka perlu niat baru. Ya. Mafhumnya, kalau keluar untuk sesuatu yang enggak memutuskan tatabuk, maka enggak perlu nih
niat. Wah deh, jelas ya? Jelas? Nanti ditulis lengkap ini, jangan sampai hilang. Emang nih, penting kesimpulannya. Kalau Anda antum bingung nanti, hatta baca kitab yang gede nanti bingung. Ini kok kacau kayak gini? Gimana ini? Ini kesimpulannya. Penting banget ini kesimpulan ini. Wallahu a'lam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.